Anda kembali di Sindo Prime pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita mengenai pembangunan berkelanjutan dalam gagasan debat Cawapres nanti. Pak Peter Abdullah menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya setelah tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ketiga tim dari ketiga paslon. Kira-kira apa yang harus menjadi fokus utama, apakah ada yang terlewati mungkin dan gagasan mana yang paling masuk akal terhadap isu pembangunan berkelanjutan ini? Kalau kita lihat dari ketiganya masuk akal sebenarnya, Mbak, karena memang itu topiknya. Tetapi yang menarik bagi saya adalah apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2, ya, tim paslon nomor 2, Mas Astrio, ya. Karena Mas Astrio sebenarnya menyampaikan pemikiran dari paslon nomor 1 maupun paslon nomor 3, ya, yaitu adanya perlu perubahan, adanya perlu percepatan. Karena memang ya kalau kita mau jujur untuk topik yang satu ini memang harus ada evaluasi yang besar-besaran, ya, yang cukup menyeluruh terhadap program pembangunan yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir, ya. Bahkan mungkin bisa ditarik lebih ke belakang lagi, bagaimana kita tidak mengalami perubahan di dalam struktur perekonomian kita. Selama ini kita sangat bergantung kepada sektor ekstraktif yang sangat tidak ramah lingkungan, ya. Dan oleh karena itu program-program yang hanya bertumpu pada melanjutkan itu sebenarnya sangat rentan untuk dikritisi. Dan oleh karena itulah disampaikan oleh tim 1 perlunya perubahan. Perlu itulah juga yang disampaikan oleh tim 3 perlunya perubahan, ya. Percepatan bagaimana kita mengubah struktur perekonomian kita. Ya, saya ingat dulu tahun 2014 Pak Jokowi mengatakan sudah terlalu lama kita memunggungi laut, ya. Dan itu ternyata 10 tahun periodenya Pak Jokowi, ya sama, Pak Jokowi juga memunggungi laut, ya. Program-programnya Pak Jokowi melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan selama ini, bertumpu kepada sektor ekstraktif, ya, di daratan. Kita tidak mengembangkan semua sumber daya alam kita yang ada di maritim. Padahal itu sumber kekuatan ekonomi kita sangat besar di sana. Jadi menurut saya topik ini menarik, ya. Dan besok kita akan lihat bagaimana ini dikupas tuntas oleh masing-masing cawapres. Kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2, ini harus menjadi persiapan besok, ya. Karena tentunya pasti akan banyak, saya kira, ya, pertanyaan atau tantangan dari tim paslon nomor 1 maupun nomor 3 kepada paslon nomor 2, karena apa yang disampaikan tadi ya diakui sendiri oleh tim paslon 2 yang hari ini memang butuh percepatan, butuh perubahan. Baik, Mas Astrio, tidak ada perubahan perekonomian di era pemerintahan Joko Widodo. Anda setuju, Mas Astrio? Saya berterima kasih kepada Pak Peter Abdullah yang telah mereafirmasi pentingnya keberlanjutan sebenarnya. Karena yang tidak disadarin adalah sebenarnya program-program yang terdapat dalam visi-misi Pak Prabowo Gibran itu adalah peningkatan dari fondasi yang sudah dibangun. Kita tidak berbicara tentang pembangunan fondasi yang baru, tetapi adalah melanjutkan dari fondasi dasar menuju fondasi yang selanjutnya. Sebagai contoh, kalau kita berbicara salah satu hilirisasi komoditas, walaupun tidak hanya eksklusif terhadap minerba, kita juga berbicara hilirisasi di sektor pangan, pertanian, perikanan, dan juga bahkan digital. Tapi mungkin hari ini yang banyak dibicarakan oleh publik adalah hilirisasi dari sektor minerba, terutama nikel, misalnya contoh. Nah, apa yang sudah kita lakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo misalnya yang akan kita lanjutkan? Hilirisasi nikel ini tidak hanya dari kita berbicara dari sektor miningnya saja atau yang dikatakan ekstraktif, tapi kita bahkan sudah mempersiapkan roadmap ini bahkan sampai pembuatan baterai, pembuatan electric vehicles-nya, bahkan sampai ke tahap recycle-nya. Nah, ini yang kita katakan sebagai keberlanjutan, sebagai meneruskan apa fondasi yang sudah dibangun. Sehingga ke depannya Indonesia bisa menjadi salah satu stronghold, katakanlah salah satu fokus yang kita bangun adalah pusat daripada mobil listrik maupun baterai yang ada di dunia. Tetapi kita pastikan juga kita harus melakukan hal-hal tersebut dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan.
kita. Karena yang perlu diingat adalah ketika kita semakin bisa mengurangi carbon footprint dalam setiap proses produksi kita, dalam setiap kali kita melakukan downstream atau up the value chain, maka semakin kompetitif juga produk kita. Karena ujung-ujungnya Mbak yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh hanya berpaku pada pasar lokal. Kita berbicara pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, tetapi begitu kita bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka kita harus menatap pasar global. Hari ini dunia ini mengalami tren yang sangat berkebalikan dengan apa yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua misalnya. Kita hari ini mengalami tren yang bernama deglobalisasi, di mana negara-negara seperti Tiongkok, seperti Amerika Serikat, mulai fokus pada diri mereka sendiri. Mereka ingin menarik produksi dan supply chain ke dalam diri mereka sendiri. Maka penting untuk negara sebesar Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan kita di dalam negeri terlebih dahulu, lalu kita bisa keluar untuk menjawab tantangan global. Sebagai contoh misalnya apa? Dunia ini mengalami krisis pangan. Banyak negara seperti India, bahkan Vietnam juga sudah menutup keran ekspor mereka untuk beberapa komoditas pangan. Kedepannya Indonesia bisa menjadi primadona di mata dunia dengan menjadi bukan hanya lumbung pangan di Indonesia sendiri, tapi menjadi lumbung pangan dunia. Baik, Pak Irfan, setelah debat Cawapres pertama kemarin, ini Pak Muhaimin Iskandar juga mengundang perhatian begitu ya. Lalu bagaimana dengan debat minggu besok? Apakah sudah sangat siap atau mungkin sudah juga menyiapkan gimmick-gimmick barunya nanti, Pak Irfan? Kalau kita kan kita ingin debat ini dalam konteks substansial gitu ya, membicarakan hal-hal yang substansial. Jadi gimmick-gimmick itu kan hanya bagian dari proses gitu ya, tapi yang kami siapkan adalah bagaimana secara substansial dapat berdebat dan di level yang sama dengan pengetahuan yang relatif sama di di tingkat kepemimpinan nasional gitu ya. Itu yang dipersiapkan. Misalnya mempersiapkan bagaimana menjawab hal-hal seperti tadi gitu ya. Hilirisasi, tapi kita juga harus tahu gitu, kita harus paham bahwa dalam proses ekstraksi nikel itu kan ada dua masalah tuh, dan tidak hanya di nikel, di ekstraksi tambang itu ada dua masalah. Ada proses perizinan yang carut marut karena disebabkan oleh korupsi, dan ada proses partisipasi yang hilang gitu. Jadi kita penting untuk melihat hal tersebut untuk memastikan bahwa proses ekstraksi pun kalau kita masih melakukan itu dalam konteks yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih apakah itu perlu dilakukan atau tidak. Jangan lagi terjadi hal-hal seperti yang kemarin beberapa tahun belakangan terjadi gitu ya, di Wadas, di Kendeng, di dan di tempat-tempat lain. Jadi menurut saya secara substansial harus ada debat antara calon gitu untuk membicarakan permasalahan di level yang memang level kepemimpinan nasional begitu. Jadi tidak hanya bicara bagaimana kita melakukan meningkatkan daya nilai gitu dari produk kita, tapi juga membuatnya dapat memenuhi standar-standar yang memang harusnya berkelanjutan dan environmental friendly gitu. Contohnya apa ya? Jangan diberesin itu permasalahan korupsi di proses-proses ekstraksi gitu ya. Dan yang paling penting adalah menempatkan manusia di dalam proses perencanaan itu agar mereka memiliki akses informasi yang sama dan akses partisipasi yang sama bila mereka akan terdampak, khususnya perempuan, anak, disabel, dan para warga senior. Terima kasih. Baik, Pak Pumpida, setelah tadi kita menyimak jawaban dari Pak Irfan Pulungan, ini tampaknya Ganjar Mahfud menjadi salah satu yang cukup disorot ya dalam isu lingkungan. Sudah siap nanti untuk menjelaskan apa yang nanti akan ditanyakan? Enggak, Ganjar Mahfud, Mbak. Jangan diadu-adu begitulah. Ya, Mas Pungida ya. Mas Trump soalnya. Ya, silakan. Ya, tapi yang jelas yang namanya perubahan itu adalah suatu keniscayaan di dalam konteksnya, tapi kita tidak perlu kemudian harus mengubah dunia. Yang paling penting itu bagaimana kita merespon perubahan itu yang kemudian bisa dimanfaatkan di dalam konteks yang tadi, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tadi gitu sebetulnya ya. Dan melanjutkan juga tidak serta-merta kita melanjutkan sesuai dengan apa yang sudah ada saja. Karena yang kita butuhkan tuh tantangannya lebih luas gitu ke depan. Tadi saya sudah bilang,
menjawab tantangan bonus demografi itu tidak mudah. Sehingga kita perlu mencari basis-basis sumber lain untuk bisa dijadikan satu basis perputaran ekonomi baru gitu. Kalau hanya mengandalkan basis yang sudah ada, saya rasa kita akan ketinggalan dan kita tidak akan bisa menjadi negara maju di 2045 nanti. Karena apa? Karena kita pasti masuk ke dalam middle income trap. Nah, ini yang saya tekankan kembali bahwa yang namanya Ganjar Mahfud ini sudah siap di dalam berbagai macam konsep tadi. Matang sekali gitu. Karena satu-satunya paslon yang tadi menyinggung basis alternatif sumber lain yang kemudian juga kita bicara berkelanjutan itu udah langsung masuk di dalam tagline visi misi kami. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak bicara lah. Tapi di dalam hal tadi misalnya seperti turunan nikel ya. Kalau kemudian kita berusaha untuk mendorong yang namanya semua kendaraan memakai baterai itu ternyata berdasarkan riset di dunia ini yang namanya litium dan kemudian berbagai macam sumber daya mineral yang untuk membuat baterai itu juga tidak cukup untuk bisa menjalankan seluruh basis pergerakan otomotif dunia. Kenapa? Tiba-tiba yang namanya pabrikan-pabrikan mobil besar begitu ya, seperti di Jepang, kemudian di Eropa, bahkan di Cina sudah beralih kepada yang namanya potensi untuk menggunakan hidrogen secara real gitu. Nah, di sini kita yang namanya tim Ganjar Mahfud sudah melihat ini ke depan potensinya. Jadi yang namanya sudah ada kita lanjutkan sampai di ujung, sampai selesai. Tapi kita juga harus menciptakan alternatif lagi yang bisa menjawab perubahan yang ada. Karena sekali lagi kita tidak perlu merubah dunia, tapi yang paling penting kita bisa menjawab perubahan itu di dalam konteks yang bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana bisa memberi pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Pumpida Hidayatullah, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Mas Astrio Veligen, Jubir TKN Prabowo Gibran, Pak Irfan Pulungan, Jubir Timnas Amin, dan juga Pak Peter Abdullah, Pakar Ekonomi telah bergabung bersama kami di Sindo Prime.